Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang berdampak luas. Berdasarkan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, terdapat 227.972 kasus hipertensi. Meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hipertensi tetap menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Penyakit ini berisiko menyebabkan berbagai komplikasi seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Beberapa faktor utama penyebab hipertensi meliputi pola makan tinggi garam dan lemak, gaya hidup kurang aktif, serta faktor genetik. Dampak hipertensi tidak hanya terbatas pada kesehatan, tapi juga berpengaruh pada aspek sosial dan juga ekonomi. Yang pertama, dari segi dampak kesehatan, di mana ini dapat meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Yang jika hal tersebut tidak dikendalikan, hipertensi dapat menyebabkan kerusakan organ. Yang kedua ada dari segi dampak sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup penderita akibat keterbatasan fisiknya, lalu juga ketergantungan pada keluarga ataupun perawat yang dapat menambah beban psikologis. Yang ketiga ada dampak finansial, di mana biaya pengobatan hipertensi ini termasuk obat yang seumur hidup dan juga perawatan komplikasi yang cukup besar. Lalu juga peningkatan angka hipertensi dapat berkontribusi terhadap beban ekonomi dalam sistem kesehatan nasional. Salah satu metode efektif dalam edukasi adalah penggunaan alat peraga. Alat ini mempermudah pemahaman audiens melalui visualisasi yang lebih konkret. Menurut penelitian tahun 2003, penggunaan alat peraga terbukti meningkatkan keterlibatan audiens dan pemahaman materi. Sebagai contoh, dengan alat peraga seperti model pembuluh darah, kita dapat melihat bagaimana hipertensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Dengan memahami faktor risiko dan pentingnya membaca label makanan, kita dapat lebih bijak dalam memilih pola makan yang sehat untuk mencegah hipertensi sejak dini. Salah satu langkah penting dalam mencegah hipertensi adalah melalui edukasi kesehatan. Festival gagasan kami dengan judul Jebol, Jelajah Hipertensi dan Bongkar Label hadir untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Padjadjaran mengenai hipertensi, faktor risikonya, dan cara mencegahnya. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengenali faktor risiko hipertensi, baik yang dapat diubah maupun yang tidak, serta memahami komplikasi yang bisa terjadi jika hipertensi tidak dapat dikendalikan, mengetahui cara pencegahan melalui pola makan yang sehat, olahraga, dan pengelolaan stres, dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dalam membaca label makanan untuk mengontrol asupan garam, lemak, dan gula. Intervensi jebol dilaksanakan pada hari Kamis 20 Maret 2025 di lapangan Masjid Raya Unpad pada sore hari. Pemilihan sasaran kegiatan edukasi ini difokuskan pada kalangan mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Mengingat mayoritas dari mahasiswa tinggal sendirian dan memiliki keleluasaan dalam mengatur pola makan, baik melalui masakan yang dibuat sendiri ataupun dibeli dari luar, seperti makanan cepat saji atau kuliner viral yang tinggi garam. Hal ini dibuktikan dengan tingkat konsumsi junk food yang tinggi di kalangan pelajar. Oleh karena itu, mahasiswa menjadi kelompok yang strategis untuk diberikan edukasi ini dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang dan kesadaran untuk menjaga kesehatan jantungnya. Kegiatan Festival Gagasan Jebol dimulai dengan screening dan anamnesis untuk mengukur tekanan darah tinggi serta mengevaluasi gaya hidup para peserta. Sebelum itu, peserta juga diminta untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Setelahnya, dilakukan sesi edukasi mengenai hipertensi, diikuti juga dengan demonstrasi mengenai cara kerja jantung dan komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat hipertensi. Setelah materi disampaikan, peserta diminta untuk mengisi post-test. Selain itu juga para peserta diberikan pin yang berisi barcode dengan informasi lebih lanjut mengenai hipertensi sebagai tindakan keberlanjutan. Sebagai penutup, peserta diberikan takjil yang mengandung kalium yang bermanfaat untuk pencegahan hipertensi, sambil menjelaskan kandungan dan manfaat dari takjil tersebut. Adapun bentuk keberlanjutan dari festival gagasan ini, yang pertama, kami memberikan pin yang berisi barcode untuk mengakses buklet mengenai hipertensi, sehingga nantinya partisipan dapat membaca kembali materi yang telah dipaparkan. Selain itu, kami juga telah membuat alat peraga jantung yang nantinya dapat digunakan kembali sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran lainnya.
Program edukasi hipertensi ini sukses melampaui target dengan 43 peserta dari target minimal 25 orang. Hasil pretest dan posttest menunjukkan peningkatan pengetahuan 2 kali lipat, di mana peserta lebih memahami hipertensi, faktor resiko, dan pencegahannya. Edukasi dengan model atau peraga jantung juga membantu mereka lebih memahami penyakit ini dan meningkatkan kesadaran akan resiko komplikasi serius. Selain itu, peserta berkomitmen untuk mulai hidup sehat dengan mengurangi garam, rutin berolahraga, dan memeriksa tekanan darah. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung lancar dengan antusiasme peserta yang tinggi, didukung oleh lokasi strategis dan materi yang menarik. Faktor pendukung utama meliputi partisipasi aktif peserta, fasilitas yang cukup memadai, kemudian kerjasama panitia yang solid, serta anggaran yang mencukupi. Namun, terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan meja, koordinasi peminjaman fasilitas, serta perubahan jadwal akibat kurangnya persiapan waktu. Meskipun demikian, panitia mampu beradaptasi dengan baik sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan yang telah dirancang. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mencapai target peserta. Antusiasme juga tinggi, didukung lokasi yang strategis dan juga materi yang menarik. Keberhasilan ini juga berkat fasilitas yang memadai, kerjasama panitia yang solid, serta dukungan dari dosen dan pihak kampus. Namun, ada beberapa kendala teknis seperti keterbatasan meja, kendala administratif, dan juga jarak antara screening dan juga edukasi. Perubahan jadwal mendadak juga menjadi tantangan, tetapi panitia mampu beradaptasi dengan baik. Dan sarannya, yang pertama itu peningkatan koordinasi dengan kampus untuk menghindari kendala peminjaman tepat. Juga adanya optimalisasi sarana dan prasarana agar fasilitas lebih siap sejak awal. Dan yang ketiga itu penyesuaian lokasi supaya area screening dan edukasi itu lebih efisien. Yang keempat ada manajemen jadwal yang lebih baik untuk menghadapi perubahan yang mendadak. Evaluasi berkelanjutan juga perlu untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan ke depannya. Ya, dengan evaluasi dan perbaikan ini diharapkan kegiatan mendatang dapat juga berjalan lebih baik. Terima kasih. Kakaknya namanya siapa ya? Nama aku sendiri Yanwar. Sekarang berarti kakaknya udah tahu apa itu hipertensi? Hipertensi itu adalah di saat kondisi tekanan aliran darah di tubuh itu buat manusia sendiri di sistoliknya itu di atas 140 dan untuk diastoliknya itu di atas 90. Hipertensi ini kan kayak killer ya, jadi kayak pasti bakal terlanjut dan juga melakukan upaya untuk menurunkan tekanan darah tersebut. Apakah setelah mengikuti acara ini ada tindakan selanjutnya gitu yang akan kakak lakukan? Tindakan selanjutnya karena tadi juga kebetulan tekanan darah aku sendiri itu tinggi, jadi pastinya bakal mengikuti apa aja tadi yang tadi udah dijelasin. Oke, jadi buat pesan-pesannya sendiri buat aksi kegiatan jebol ini benar-benar inovatif banget, sama media yang digunakan juga kreatif banget ya. Jadi apa yang resiko yang bisa terjadi itu benar-benar bisa digambarkan dengan jelas kepada orang-orang yang menyimak gitu. Apalagi kan kalau orang-orang awam tuh kan pasti kayak kalau misalkan lewat teori aja tuh bakal agak susah ya mencernanya. Jadi kalau misalkan ada penggambaran langsungnya kayak gini pasti kayak lebih mudah dicernanya. Terus juga informasi sama pencegahan-pencegahan yang diberikan juga lengkap banget dan juga mudah untuk dicerna informasinya. Halo, nama aku Syifa. Jadi kesan-pesan aku habis mengikuti edukasi kali ini, edukasinya sangat menarik dan juga ada gambarnya juga, jadi ada simulasinya juga, jadi lebih mengerti untuk cara kerja jantung sendiri dan juga tadi penjelasan mengenai penyakitnya juga sangat jelas. Halo semuanya, nama aku Dilan. Dan menurut aku tuh PSKS Jebol ini benar-benar informatif menurut aku karena membahas salah satu masalah medis yang memang sangat banyak orang yang terkena itu hipertensi. Dan menurut aku penyampaian itu jelas banget dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Apalagi ada simulasinya yang bisa membuat aku mempelajari lebih banyak tentang hipertensi dan juga kerja jantung. Itu aja sih dari aku. Makasih. Kita coba lihat ya Kak nih, garamnya di sini ada berapa? Garam natrium itu 1020 mg. Nah, artinya itu makan satu aja udah setengah dari asupan. Iya, kalau kakaknya makan dua, waduh, melebihi ya. Lu biasanya berapa tuh? 3. Lindungi jantungmu dengan cegah hipertensi.